Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Haji Nurul Komariah, SPD MPD, selaku Koordinator Mata Kuliah Kimia Klinik di semester 4 Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, jurusan Analisis Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Semarang. Eh, Pertama-tama, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metabolisme karbohidrat. Baik, di sini kami dari kelompok 10 beranggotakan 2 orang akan mempresentasikan mengenai metabolisme karbohidrat. Anggota kelompok dari kelompok 10 yang pertama ada Saya Rizky Alhamdulillah dari NIM 005. saya, Alfianita Putri Karenina, NIM 040. Baik, topik yang akan kami bicarakan atau yang akan kami bahas pada PPT kali ini tentang metabolisme karbohidrat meliputi yang pertama ada definisi, kedua ada etiologi, ketiga ada fisiologi, keempat ada patofisiologi, kelima ada simptom atau gejala, keenam ada penegakan diagnosis, yang ketujuh ada terapi, yang kedelapan ada penata laksanaan. Baik, yang pertama, apa sih karbohidrat dan diabetes mellitus itu? Karbohidrat adalah senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat secara alami pada tubuh. Banyak karbohidrat yang memiliki rumus empiris CH2O. Karbohidrat sebenarnya merupakan polisakarida dari aldehida dan keton atau seturunannya. Sedangkan diabetes mellitus itu yaitu penyakit kencing manis merupakan penyakit yang dapat diderita seumur hidup. Diabetes mellitus ini disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas, yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau sering disebut dengan kondisi hiperglikemia yang disebabkan karena penurunannya jumlah insulin dari pankreas. Next. Etiologi diabetes mellitus. Faktor genetik dapat menyebabkan diabetes mellitus. Selain itu, faktor lainnya yaitu nutrisi. Nutrisi yang berlebihan atau overnutrition merupakan faktor resiko pertama yang diketahui menyebabkan diabetes mellitus. Semakin lama dan berat obesitas akibat nutrisi berlebihan, semakin besar kemungkinan terjangkitnya diabetes mellitus. Sering mengalami stres dan kecanduan merokok juga merupakan faktor penyebab diabetes mellitus. Namun, jika dilihat lebih lanjut, ada beberapa faktor yang menyebabkan diabetes mellitus sebagai berikut. 1. Diabetes mellitus tergantung insulin atau DMT1 tipe 1. Diabetes yang tergantung insulin ditandai dengan penghancuran sel-sel beta pankreas yang disebabkan oleh faktor genetik, faktor imunologi, faktor lingkungan. Yang kedua, diabetes mellitus tak tergantung insulin atau DMTTI. Tipe 2 ini disebabkan oleh kegagalan relatif beta dan resisten insulin. Next. Yang ketiga yaitu kadar fisiologi diabetes mellitus. Kadar glukosa dalam darah sangat dipengaruhi fungsi hepar, pankreas, adenohipofisis, dan adrenal. Glukosa yang berasal dari absorpsi makanan di intestin dialirkan ke hepar melalui vena porta. Sebagian glukosa akan disimpan sebagai glikogen. Pada saat ini, kadar glukosa di vena porta lebih tinggi daripada vena hepatika. Setelah absorpsi selesai, glikogen hepar dipecah lagi menjadi glukosa, sehingga kadar glukosa di vena hepatika lebih tinggi dari vena porta. Jadi, hepar berperan sebagai glukostat. Pada keadaan normal, glikogen di hepar cukup untuk mempertahankan kadar glukosa dalam beberapa hari. Tetapi, bila fungsi hepar terganggu, akan mudah terjadi hipoglikemi atau hiperglikemi. Sedangkan peran insulin dan glukagon sangat penting pada metabolisme karbohidrat. Glukagon menyebabkan glikogenolisis dengan merangsang adenyl siklase, enzim yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fosforilase.
Next. Selanjutnya, patofisiologi diabetes mellitus. Patofisiologi diabetes mellitus terbagi menjadi dua, yakni diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Keduanya merupakan keadaan dengan kadar gula yang tinggi dalam darah. Akan tetapi, patofisiologi antar keduanya berbeda. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi akibat kerusakan dari sel beta pankreas itu sendiri, sehingga produksi insulin oleh sel beta pankreas terganggu. Hal tersebut dapat terjadi akibat adanya reaksi autoimun pada tubuh akibat dari peradangan yang terjadi pada sel beta pankreas. Next. Dan selanjutnya yaitu tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama yaitu poliuri atau sering buang air kecil, yang kedua polifagi atau cepat merasa lapar, dan yang terakhir yaitu berat badan menurun. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alfianita. Baik, selanjutnya merupakan penegakan diagnosis diabetes mellitus. Nah, bagaimana sih penegakan diagnosis diabetes mellitus itu? Salah satu yang bisa kita lakukan dalam diagnosisnya itu merupakan menggunakan pemeriksaan laboratorium. Nah, dalam pemeriksaan laboratorium, untuk mendiagnosis penyakit ini itu bisa melalui pengecekan gula dalam darah. Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk mengecek diabetes, untuk mendiagnosis penyakit diabetes antara lain pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa 2 jam, dan gula darah acak. Selain itu, terdapat pemeriksaan lain seperti pemeriksaan HbA1c. Nah, pada penderita diabetes ini, nilai pemeriksaan dari tiap-tiap parameter yang sudah saya katakan tadi, itu melebihi batas normal. Ya, untuk hasil dari gula darah puasa, itu lebih dari 126 mg per dl. Untuk gula darah 2 jam puasa, itu 200 mg per dl, lebih dari 200 mg per dl. Gula darah acak lebih dari 200 mg per dl, dan nilai dari pemeriksaan HbA1c itu lebih dari 6,5%. Nah, selanjutnya untuk penegakan diagnosis diabetes mellitus, ini menggunakan pemeriksaan gula, yang sampelnya ini menggunakan serum dan menggunakan alat spektrofotometer. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini, yang pertama, alatnya itu ada spektrofotometri, ada tabung reaksi, APD seperti jas laboratorium, handscone, dan sepatu laboratorium, ada mikropipet, tip mikropipet, centrifuge, rotator. Bahan yang digunakan, yang pertama ada serum pasien, yang kedua ada reagen glukosa, yang ketiga ada reagen standar glukosa, dan yang terakhir ada aquatest. Nah, selanjutnya, setelah mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, maka tahap selanjutnya adalah tahap pemeriksaan. Dalam tahap pemeriksaan, langkah-langkahnya yang pertama, yaitu pengambilan darah vena, kedua pembuatan serum. Nah, setelah darah ini diambil, akan dibuat serum. Caranya yang pertama, darah yang sudah diambil didiamkan hingga terbentuk dua lapisan, yaitu ya, lapisan atas serum, yang lapisan bawah itu berupa whole blood. Nah, kemudian sentrifuge selama 15-20 menit dengan kecepatan 3000 rpm, lalu pisahkan serum dengan whole blood yang mengendap menggunakan mikropipet. Selanjutnya untuk pemeriksaan gula darah menggunakan alat spektrofotometri, yang pertama siapkan 3 tabung reaksi. Kedua, isi masing-masing tabung dengan ketentuan. Tabung pertama isi dengan reagen glukosa sebanyak 1000 mikroliter menggunakan mikropipet. Tabung kedua isi dengan reagen standar glukosa sebanyak 10 mikroliter dan reagen glukosa 1000 mikroliter menggunakan mikropipet. Tabung ketiga isi dengan spesimen serum darah sebanyak 10 mikroliter ditambah dengan reagen glukosa 1000 mikroliter menggunakan mikropipet. Lalu, tahap ketiga yaitu homogenkan ketiga tabung dengan baik dan hati-hati. Keempat, lakukan inkubasi ketiga tabung dengan suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius selama 10 menit, atau selama 5 menit dengan suhu 37 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu baca absorbensi tabung 2 dan tabung 1 di alat spektrofotometer BTS 310 dengan panjang gelombang 546 nanometer terhadap tabung 1 pada program nomor 17. Selanjutnya, terapi pada penyakit diabetes mellitus. Nah, penyakit ini itu bisa menyebabkan komplikasi.
Nah, komplikasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu komplikasi kronik dan akut. Contoh komplikasi akut antara lain terjadi hipoglikemi, hiperglikemi, ketoasidosis, dan hiperglikemia hiperosmolar non-ketokik. Selanjutnya, contoh komplikasi kronik diantaranya PJK atau penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, hipertensi, infeksi penyakit vaskular perifer, neuropati, nefropati, retinopi, dan ulkus kaki diabetes. Nah, dalam terapi untuk penyakit diabetes mellitus itu bisa menggunakan obat. Nah, obat yang biasa digunakan dalam terapi diabetes mellitus itu adalah obat metformin. Obat ini dapat mengontrol glukosa darah dan dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin perifer dan hepatik pada penderita diabetes mellitus, terutama pada tipe 2. Nah, khusus untuk penderita diabetes yang memiliki nilai tekanan darah yang tinggi atau hipertensi, menggunakan obat kombinasi 2 antidiabetes oral. Obat kombinasi yang sering digunakan adalah obat sulfonylurea dan biguanid. Selanjutnya, tata laksana penyakit diabetes mellitus. Nah, secara umum penata laksanaan dalam penyakit diabetes mellitus yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup pada pasien itu sendiri. Nah, untuk tujuan spesifiknya mengenai tata laksana penyakit diabetes mellitus diantaranya, yang pertama dalam jangka pendek itu menghilangkan keluhan yang diakibatkan diabetes mellitus. Selanjutnya memperbaiki kualitas hidup dan mengurangi adanya komplikasi akut. Yang kedua, untuk jangka panjangnya itu mencegah dan menghambat progresivitas penyulit mikroangiopati dan makroangiopati. Yang ketiga, di tahap akhir yaitu diharapkan terjadi turunnya morbiditas dan mortalitas diabetes mellitus. Nah, lanjutan dari tata laksana penyakit diabetes mellitus, pemberian obat antihiperglikemia secara oral atau suntikan. Nah, obat ini bisa diberikan secara bersamaan atau kombinasi, ataupun bisa diberikan secara tunggal atau sendiri-sendiri atau tidak dikombinasikan. Selain itu, peran tenaga kesehatan ini juga perlu karena untuk mengedukasi kepada pasien mengenai pola hidup yang sehat. Nah, untuk pola hidup yang sehat pada pasien diabetes mellitus itu ditekankan mengenai keteraturan jadwal makan, jenis dan kandungan kalori yang dikonsumsi dalam sehari-hari pasien tersebut mengonsumsi makan. Nah, untuk konsumsi karbohidrat perharinya, untuk pasien diabetes mellitus itu bisa mengonsumsi 45-65% dari jumlah total asupan energi. Yang kedua, itu mengenai pembatasan sukrosa itu harus dilakukan untuk mengonsumsinya itu diperbolehkan, tetapi kurang dari 5% dari total asupan energi. Lalu untuk asupan lemak itu dianjurkan untuk dikonsumsi sebanyak 20-25% kebutuhan kalori. Untuk asupan natrium itu harus dikonsumsi kurang dari 1.500 gram per hari. Nah, untuk pasien diabetes mellitus sendiri, itu tuh harus memperhatikan asupan serat yang dikonsumsinya. Asupan serat yang dianjurkan adalah 20-35 gram per hari. Konsumsi protein juga harus diperhatikan. Untuk penderita diabetes dengan kondisi nefrotik diabetik harus mengkonsumsi protein sebesar 10% dari kebutuhan energi. Sedangkan untuk penderita diabetes mellitus yang sudah menjalani hemodialisis asupan protein harus berkisar 1-1,2 gram per kilogram BB per hari atau berat badan per hari. Nah, kesimpulannya dari presentasi kami kali ini, yang pertama yaitu metabolisme karbohidrat merupakan proses dalam memecah karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh manusia, sehingga bisa digunakan untuk menghasilkan energi. Energi tersebut tentunya akan digunakan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Sumber karbohidrat dapat didapat dari mana saja, seperti nasi, singkong, mie, dan masih banyak lagi sumber karbohidrat lainnya. Yang kedua, salah satu gangguan dalam metabolisme karbohidrat adalah penyakit diabetes mellitus. Penyakit ini dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu penyakit diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kami kelompok 10. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya kami mohon maaf jika terdapat salah kata maupun perilaku kami mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.